Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin ikhwatul iman, jemaah Majelis Tafsir Illiyin, mudah-mudahan senantiasa diberikan hidayah dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir di Majelis Tafsir Illiyin pada kesempatan ini membahas surat Al-An'am ayat 46, halaman 133. Al-An'am ayat 46. Jika dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala tegaskan kepada kita bahwa terkadang gitu ya, atau seringkali ada orang-orang yang diberikan bergelimangnya nikmat gitu ya, atau diberikan nikmat yang sangat banyak gitu, itu menjadikan dirinya itu lupa gitu, nasu madzukiru, lupa terhadap apa yang Allah peringatkan kepada mereka, lupa terhadap kewajiban-kewajibannya sebagai seorang hamba kepada Allah, lupa menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Namun pada saat yang sama terhadap orang itu justru Allah berikan kenikmatan yang begitu banyak gitu ya. Jadi dia lupa kepada Allah, tapi justru Allah berikan kenikmatan yang sangat banyak. Sehingga boleh jadi yang bersangkutan itu merasa bahwa dirinya itu dicintai oleh Allah, disayang oleh Allah, atau penyimpangannya, keburukannya itu oleh dirinya dianggap benar gitu, karena dirinya merasa bahwa Allah berpihak kepada dirinya. Nah itu Allah katakan bahwa terhadap orang-orang seperti itu, patahna alaihim abwaaba kulli syai', jadi kami bukakan untuk orang tersebut pintu-pintu segala kebaikan, segala nikmat gitu. Pokoknya dari sisi kesehatan dia sehat gitu. Dari sisi harta bergelimang harta, dari sisi karir dia pun melejit gitu Pak ya, sehingga menjadikan dirinya itu ya'mahun, tenggelam Pak, tenggelam dalam kenikmatan itu, tenggelam dalam kelalaian itu. Nah pada ujungnya orang seperti itu sering Allah binasakan dengan kebinasaan yang mengerikan gitu ya. Bahkan Allah biasanya membinasakan mereka itu dabiral qaum, itu sampai ke akar-akarnya gitu Pak ya. Tidak menyisakan generasi yang akan meneruskan kelangsungan hidupnya. Nah itu cukup banyak lah di Al-Quran kisah-kisah orang, bahkan sekelompok atau komunitas yang Allah berikan sebagai sebuah gambaran kepada kita. Dari mulai Qarun itu sebagai personal itu Pak, kemudian Fir'aun, ada lagi kaum seperti kaum Nabi Lut dan lain sebagainya.
Nah di ayat 46 ini Allah berfirman, kul, katakan olehmu wahai Muhammad, ara'aitum, bagaimana pendapat kalian, atau kalau dimaknainya itu, kalau artinya itu ara'aitum itu bagaimana pandangan kalian, pendapat kalian, menurut kalian. Cuman biasanya dimaknai ara'aitum, terangkanlah, jelaskanlah oleh kalian. Siapa kalian di sini? Nah, itu. Ya tadi mereka orang-orang yang zalim gitu. Mereka orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah bukannya bersyukur tapi malah kufur gitu. In jika akhadha, mengambil Allah. Terangkan bagaimana jika Allah itu mengambil, mencabut sam'akum, nah, pendengaran kalian. Di sini Allah tidak menggunakan ain, tidak menggunakan udun, Pak. Udun itu telinga gitu. Kalau sam'un, nah itu pendengaran, Pak. Beda antara telinga dengan pendengaran itu, Pak. Kalau telinga itu fisiknya gitu, Pak, ya, zatnya. Sementara sam'un itu adalah fungsinya gitu, Pak, ya. Kan di Al-Quran dikatakan begini, lahum qulubul la yafqahuna biha walahum adzanun la yasma'una biha walahum a'yunun la yubsiruna biha. Banyak orang kan yang secara fisik telinganya berfungsi gitu, Pak, sehat gitu, dibawa ke dokter THT juga tidak ada gangguan apa-apa. Tapi telinganya itu jangankan mendengarkan, mendengar pun tidak. Kita sering katakan beda antara mendengar dengan mendengarkan. Nah itu, Pak. Jadi kalau mendengarkan itu masuk itu, Pak, sampai ke lubuk hati yang paling dalam. Wa dan absarakum. Terangkan bagaimana seandainya Allah itu mencabut penglihatan kalian. Di sini pun Allah tidak menyebutkan ainun, tapi absor. Itu. Kalau ainun itu mata secara fisik, kalau al-basor itu adalah fungsi daripada mata itu, Pak. Banyak kan orang yang matanya sehat gitu, tapi matanya tidak digunakan untuk Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membacanya itu dibarengi dengan asma Allah gitu, Pak. Membacanya itu dibarengi dengan asma Allah. Jadi tidak hanya sebatas Iqra, tidak hanya sebatas baca gitu, tapi dibarengi dengan bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Allah yang telah menciptakan itu. Makanya di Al-Quran dikatakan begini, la yastawil a'ma wal basar. Tidaklah sama antara yang buta dengan yang melihat. Dalam arti buta di sini bukan buta secara fisik, bukan buta secara lahir, tapi buta di sini adalah buta secara maknawi. Orang-orang yang punya mata tapi matanya tidak melihat hakikat kebenaran. Wa dan khotama,
bagaimana jika Allah itu menutup ala kepada qulubikum, hati kalian. Ini adalah sebuah pertanyaan Pak, yang Allah perintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ditanyakan kepada mereka orang-orang yang zalim. Yang tentu saja pertanyaan di sini adalah sebuah pertanyaan yang sebetulnya tidak menuntut sebuah jawaban Pak. Tapi ini adalah sebuah pertanyaan yang patut untuk difikirkan, direnungkan, ditafakuri, ditadabburi. Kenapa Allah menanyakan 3 hal ini gitu? Pendengaran, penglihatan, kemudian hati. Karena ini kan modal dasar yang paling utama, yang paling mahal, yang Allah karuniakan kepada kita manusia Pak. Ini modal yang paling mahal ini Pak. Dengan ketiga modal ini Pak, manusia yang tadinya bodoh Pak, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Jadi ketika kita dilahirkan dari rahim seorang ibu itu kan bodoh Pak, tidak mengetahui satu apapun. Nama ibu kita nggak tahu, nama bapak kita nggak tahu, nama yang kita minum pun nggak tahu gitu. Tapi dengan ketiga bekal ini nih, maka manusia yang tadinya tidak tahu itu menjadi tahu Pak. Setelah manusia itu tahu, itu kan akan muncul tuh Pak, banyak keinginan-keinginan, akan muncul banyak harapan-harapan, cita-cita. Nah, bapak-bapak itu kan punya keinginan itu karena awalnya tahu gitu Pak. Kalau tidak tahu tidak mungkin ada keinginan. Bapak-bapak tidak mungkin ingin rumah kalau sebelumnya tidak tahu rumah gitu Pak. Bapak-bapak tidak mungkin ingin menikah kalau sebelumnya tidak tahu apa yang disebut dengan pernikahan itu. Kita beli mobil nih merek A karena kita sebelumnya pernah mendengar, pernah melihat tentang mobil itu. Nah makanya tadi 3 anggota tubuh kita itu merupakan modal dasar yang paling mahal yang Allah berikan kepada masing-masing kita manusia. Yang dengan ketiga modal tadi itu bukan hanya manusia yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, tapi itu bisa merubah manusia yang tadinya barangkali penakut jadi berani, yang tadinya tidak punya pekerjaan jadi punya pekerjaan, yang tadinya miskin bisa kaya, yang tadinya tidak punya kekuatan jadi kuat gitu Pak. Itu dengan 3 modal tadi itu. Maka Allah minta kepada mereka melalui lisan Nabi Muhammad itu, coba terangkan oleh kalian kepadaku bagaimana seandainya aku cabut ketiga nikmat tadi. Bagaimana seandainya aku cabut nikmat pendengaran, penglihatan dan juga nikmat hati. Habislah manusia itu Pak. Nggak ada gunanya itu manusia kalau ketiga nikmat itu dicabut oleh Allah gitu. Bahkan jangankan dicabut secara fisik Pak, secara lahir gitu, dicabut secara batin pun akan habis manusia itu. Kan ada kalanya begini, Allah itu secara lahir tidak mencabut ketiga
nikmat tadi. Dia pendengarannya berfungsi, penglihatannya berfungsi, hatinya juga sehat gitu. Sehat. Tapi fungsi dari ketiganya itu dicabut oleh Allah. Nah, ketika dicabut 3 fungsi saja, itu biasanya manusia itu mengalami kemunduran yang sangat luar biasa. Nah, lalu setelah Allah itu minta kepada Rasulullah terkait dengan nikmat yang sifatnya ini lahir, dan itu berkaitan dengan rububiyah Allah, Pak. Jadi kalau nikmat, bicara nikmat pendengaran, penglihatan dan juga hati, itu kaitannya dengan nikmat dari Allah Sang Rabbun, ya, sebagai Sang Rabbun. Nikmat dari Allah sebagai sebuah bukti akan rububiyahnya Allah. Allah itu esa dalam menciptakan gitu. Nah, muncul pertanyaan yang kedua, man. Nah, ini terkait dengan uluhiyah nih. Man, siapakah ilahun, ilah ghairullah, selain Allah, ya'tikum, yang akan memberikan, yang akan mendatangkan kepada kalian bihi, maksudnya tadi dengan ketiga nikmat tadi. Jika seandainya saya cabut ketiga nikmat tadi, pendengaran, penglihatan dan juga hati, siapakah Tuhan yang lain selain aku yang bisa memberikan ketiga nikmat itu, yang bisa mengembalikan ketiga nikmat itu? Nggak ada yang mampu mengembalikan ketiga nikmat itu, Pak. Baik mengembalikan secara lahir ataupun mengembalikan secara batin. Seorang dokter mungkin bisa menyembuhkan telinga gitu ya, tapi kan atas izin Allah. Mengobati telinga, tapi kesembuhannya kan atas izin Allah. Seorang dokter mungkin bisa mengobati mata, hati, tapi kan kesembuhannya atas izin Allah. Itu yang sifatnya fisik, apalagi yang sifatnya batin gitu, Pak. Yang bisa memfungsikan pendengaran, yang bisa memfungsikan telinga sehingga mau mendengarkan, yang bisa memfungsikan mata sehingga mau memperhatikan, yang bisa memfungsikan hati sehingga mau tafakur dan tadabbur, itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini muncul sebagai sebuah isyarat bahwa karena semua itu adalah Allah yang memfungsikan, yang menciptakan fisiknya Allah, yang memberikan kekuatan untuk bisa memfungsikan ketiga anggota tubuh tadi Allah, maka manusia diperintahkan untuk menjadikan Allah sebagai satu-satunya zat yang wajib diibadahi. Nah, itu karena tidak ada yang bisa memfungsikan ketiga anggota tubuh tadi kecuali hanyalah Allah. Ungdur, lihatlah. Nah, itu. Ini Allah meminta dengan permintaan yang sangat sederhana. Kalau tadi kan aro'aita itu penglihatan dalam arti melihat dengan kacamata ilmu. Nah, itu. Kalau ungdur itu melihat dengan kacamata lahir gitu. Lihatlah kaifa, bagaimana nusarrifu. Nah, kami memperlihatkan. Sebetulnya arti asal sorofa itu ini, bisa memalingkan, Pak. Bisa juga menjelaskan secara berbeda, Pak. Sorofa itu disebut ilmu sorof, itu kan di situ adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan, Pak. Perubahan apa? Nah, itu perubahan bentuk kata.
Nah, jadi nusarrifu itu adalah nusarriful ayat. Bagaimana kami, kata Allah, itu memperlihatkan ayat-ayat. Bagaimana memperlihatkan ayat-ayat di sini? Kan ada kalanya begini. Allah itu menunjukkan akan kemahabesarannya itu, atau ketika menjelaskan akan kemahakuasaannya itu, terkadang Allah berikan sebagai apa? Dalam bentuk tabsir, kabar gembira. Terkadang Allah itu jelaskan dalam bentuk nadzir, peringatan. Terkadang Allah itu beri gambaran tentang orang-orang yang diberi nikmat. Terkadang Allah pun memberikan penjelasan terkait orang-orang yang dibinasakan oleh Allah. Variatif itu Pak, variatif. Nah, kevariatifan itu mestinya oleh kita itu dilihat dan direnungkan Pak. Ada apa di balik variasi yang Allah lakukan terhadap manusia itu? Kenapa kok si ini mah diberikan nikmat tapi begini? Kenapa kok si ini mah diberikan nikmat tapi begitu? Nah, itu variatif oleh Allah digambarkan itu. Kemudian mereka itu yasdifun. Sodapa itu menentang lah, mengingkari gitu, atau berpaling. Kemudian mereka itu berpaling. Qul, katakan olehmu wahai Muhammad, ara'aitakum, terangkanlah oleh kalian, in jika atakum, datang kepada kalian atau menimpa kepada kalian, adzabullah, siksa Allah. Nah, di sini kenapa kau menggunakan ata gitu? Karena begini Pak, kan kalau Ibnu Katsir itu membagi manusia itu kepada 3 kelompok Pak. Pertama, ada kelompok di mana mereka itu menjadi penyebab hadirnya siksa Allah. Ini di dunia ini ada kelompok-kelompok itu Pak. Ada kelompok yang kerjaannya itu, perilakunya itu mengundang hadirnya murka Allah. Ya, para pelaku dosa, para pelaku maksiat itu mereka melakukan tindakan-tindakan yang menjadikan siksa Allah itu turun, Pak. Kemudian yang kedua, ada kelompok manusia itu dia tidak berbuat dosa, dia berbuat amal soleh, tapi tidak mencegah orang lain yang berbuat dosa, tidak mencegah orang lain yang bermaksiat. Ini kelompok orang soleh ini. Cuman dia cari aman gitu Pak. Bahasanya teh masing-masing welah itu urang-urang. Nah gitu. Tong pipilueun karena urusan batur cenah kitu tah. Eta kelompok orang soleh yang cari aman itu. Orang seperti ini nggak bisa Pak menghadang datang siksa Allah, nggak bisa. Kemudian yang ketiga, ada kelompok orang muslih. Kelompok orang muslih itu bukan hanya mensolehkan dirinya, tapi berusaha mensolehkan orang lain. Ketika ada orang lain berbuat kemungkaran, dia cegah gitu Pak. Ketika ada orang lain malas berbuat baik, dia berikan motivasi. Ini kelompok orang muslih. Nah, kelompok orang muslih inilah yang bisa menghadang, membentengi datangnya siksa Allah. Makanya kita sering katakan begini, kita jangan berhenti merasa puas menjadi orang soleh, tapi harus naik derajatnya menjadi orang muslih. Walaupun ya sebelum muslih itu soleh dulu Pak.
Tidak bisa kita mensolehkan orang lain kalau kita belum mensolehkan diri kita. Cuman untuk menjadi orang muslim itu berat, Pak, berat. Kalau menjadi orang soleh agak mudah gitu. Karena tantangannya, hambatannya ringan. Nabi Muhammad sebelum diangkat jadi nabi dan rasul orang soleh, Pak. Sangat soleh. Tapi waktu itu belum. Kalau ada orang berbuat salah tidak ditegur oleh Nabi Muhammad. Ada yang berbuat maksiat nggak ditegur oleh Nabi Muhammad. Tapi beliau orang soleh gitu, Pak. Nah, karena beliau tidak menegur, tidak mengusik kemaksiatan mereka, maka Nabi Muhammad itu dipuji oleh orang-orang musyrik Mekah itu. Ini orangnya itu al-amin, sangat jujur, sangat jujur. Sampai-sampai saking percayanya mereka menitipkan barang-barang berharga, termasuk mengajak kerjasama berbisnis dengan Nabi Muhammad, Pak. Percaya itu. Ketika Nabi Muhammad itu naik levelnya menjadi orang muslim, kamu itu berbuat syirik, dilarang oleh Allah. Mereka berubah tuh reaksinya itu. Yang tadinya memuji Nabi Muhammad itu membenci Nabi Muhammad. Nah, makanya kalau bapak-bapak ingin dipuji orang, berhenti saja pada level orang soleh, Pak. Nggak ada resiko itu, nggak ada resiko. Di pinggir rumah bapak ada yang berbuat zina, antep we gitu. Nu penting mah orang rajin ka masjid, rajin ngaji, baik sih itu malah kita. Eta orang soleh, Pak. Moal dikeuheulan eta ku pezina eta si bapak eta mah soleh, ager cenah. Urang zina unggal poe ge sugan ngageunggeureukkeun teu cenah. Eta orang soleh, Pak. Cuman tadi orang seperti itu tidak akan bisa menghadang hadirnya siksa Allah. Dan nanti di yaumul akhir akan diminta pertanggungjawaban itu, Pak. Kenapa si ente teh soleh sorangan ai batur teu diajak soleh gitu, Pak. Jadi jelaskan oleh kalian kepada aku bagaimana jika aku datangkan kepada kalian atau jika didatangkan kepada kalian siksa Allah. Nah, tadi kita katakan kenapa menggunakan ata, karena sebetulnya siksa Allah menimpa mereka itu diundang oleh mereka, Pak. Diundang bagtatan secara tiba-tiba atau jahratan secara terang-terangan, jahar, Pak. Maksudnya begini, ada kalanya siksa Allah itu sebelumnya diawali dengan tanda-tanda gitu, Pak. Sehingga barangkali tanda-tandanya itu bisa dipelajari oleh manusia. Kemudian karena ada tanda-tanda itu mungkin saja manusia bisa menyelamatkan diri. Mungkin kalau sekarang makan aya naon teh geuning eta BMKG naon katanya. Geuning kalau mau terjadi gunung meletus teh aya alarm geuning, Pak. Nah, itu bisa dipelajari itu mungkin, Pak. Atau kalau mau dalam prediksi akan terjadi tsunami itu bisa dipelajari. Nah, itu yang jahrotan, Pak. Tanda-tandanya itu terang sehingga bisa dipelajari oleh manusia. Tapi ada yang bagtatan, tiba-tiba, pokoknya mah secanggih apapun alat itu tidak bisa memprediksi datangnya siksa Allah itu, apalagi membendung. Itu kan konon katanya Jepang itu kan teknologinya maju itu, Pak. Tapi beberapa tahun yang lalu pernah diberitakan bahwa kemajuan teknologi Jepang itu tidak bisa memprediksi terjadinya tsunami itu. Hal apakah yuhlaku? Ini hal di sini
begini, bermakna nafyun Pak. Hal yuhlaku, tidaklah gitu, dibinasakan. Ini kalau menggunakan kata halaka itu kebinasaan yang luar biasa Pak. Jadi tidaklah dibinasakan oleh Allah illa kecuali al-qaumud dolimun, orang-orang yang zalim. Nah, kenapa mereka dibinasakan oleh Allah? Karena mereka itu mengundang hadirnya murka Allah. Nah, biasanya yang dibinasakan seperti itu adalah orang-orang yang berbuat dosa dengan mujahirun. Mujahirun itu orang yang berbuat dosa terang-terangan Pak. Gening zaman kiwari maloba orang teh palamun berbuat dosa teh mania mas nanti bangga gitu, atoh gitunya, malahan mah yang diwawancara gitu Pak. Zaman kiwari ta orang-orang seperti itu kalau menurut hadis Nabi ya, itu tidak akan diampuni oleh Allah Pak. Kan Nabi mengatakan begini, kullu ummati mu'afatun, setiap umatku akan dimaafkan oleh Allah, illal mujahirun, kecuali orang-orang yang berbuat dosa secara bangga, secara terang-terangan Pak. Jadi urat maluna geus teu aya we gitu. Kalau urat malu sudah hilang berarti imannya sudah hilang Pak. Kan al haya'u minal iman, nah itu malu itu sebagian dari iman, tanda keimanan itu kan malu. Jadi dia sudah menantang untuk datangnya siksa Allah. Seperti dulu kaum Nabi Lut itu kan menantang datangnya siksa Allah. Wa ma dan tidaklah nursilu kami mengutus al mursalina, para utusan, para nabi, para rasul itu. Termasuk para ulama itu kan utusan Allah walaupun tidak bisa dikatakan nabi atau rasul. Tentu ulama yang robbani ya. Illa melainkan mubasyirina wa mungdzirin. Nah, ini dua fungsi utama nih, dua tupoksi seorang nabi dan rasul itu ini. Satu sebagai mubasyir, pemberi kabar gembira. Yang kedua wa mungdzir, dan pemberi peringatan. Tentu ini harus variatif Pak. Variatif. Dalam tataran praktek harus variatif. Dalam arti tidak selamanya harus memberikan kabar gembira dan tidak selamanya harus memberikan peringatan. Kapan memberikan kabar gembira, kapan memberikan peringatan. Dan harus imbang Pak. Dalam arti imbang itu tidak mesti 50-50 gitu. Dan harus tahu juga skala prioritas Pak. Skala prioritas. Jangan sampai begini, orang yang mestinya diberikan peringatan malah diberikan kabar gembira. Atau jangan sampai orang yang mestinya diberikan kabar gembira malah diberi peringatan gitu. Kayak begini Pak nih, seorang dokter yang cerdas itu, nih ada orang umpamanya punya penyakit berat Pak, punya penyakit berat ya, katakanlah kanker gitu. Tapi nih si dokter itu malah mengobati penyakit-penyakit yang lain Pak. Mungkin dia boga penyakit kekeongan gitu Pak ya, atau boga penyakit batuk. Eta itu diobatan iya nu penyakit beratna diantep ta. Dengan alasan teu tega lamun kudu katakanlah di kemo gitu, ayeuna cuang obatan we kekeongeunna heula gitu ta. Teu cerdas dokterna gitu Pak. Justru ieu biangna teh penyakit ieu ya, kankerna eta. Nah, itu ketika mengobati penyakit seperti itu kan mungdir, itu peringatan itu Pak, peringatan. Obat itu kan untuk memperingati penyakit itu, yang namanya obat itu. Kamu lamun ayeuna kalah fokus teh bagaimana supaya si pasien ini nih yang punya penyakit kanker itu si dokternya malah mikir bagaimana cara menumbuhkan kembali rambutnya gitu. Cara menumbuhkan kembali giginya, cara mengatasi keriput kulitnya.
nah kalah kandinya tuh iyalah obatan Pak. Jadi mestinya beri peringatan dulu baru berikan kabar gembira Pak. Nah itu harus cerdas kita dalam menempatkan kapan memberikan peringatan, kapan memberikan kabar gembira. Faman maka barang siapa amana yang beriman wa aslaha, ini wawunya wawu atap nih Pak, wa dan aslaha berbuat islah itu berbuat baik Pak. Dalam arti berbuat baik itu ada berbuat baik untuk dirinya, ada berbuat baik untuk orang lain. Berbuat baik untuk orang lain itu tidak mesti merek Pak. Melarang juga berbuat baik itu. Ada orang minum khamr dilarang, itu berbuat baik itu. Ada orang tidak bisa sholat, tidak bisa ngaji, atau tidak mau sholat, disuruh sholat. Tidak bisa ngaji, diajari ngaji, itu berbuat baik. Walaupun oleh masyarakat hari ini tidak dinilai berbuat baik Pak. Sok papitoyo umpamana unggal peuting ngajar ngaji ke barudak, tara mere duit ke barudak. Sementara ada orang yang unggal peuting merean duit ke barudak, mana dinilai berbuat baik? Yang dinilai oleh masyarakat orang baik itu inu merean duit. Papitoyo mau puji, moal mere ilmu mau puji. Bahkan cek barudak si bapak itu mah naon teh bageur cenah baik naon unggal peuting merean duit cenah. Atau saminggu sakali merean duit dipuji itu papitoyo anu ngajar ngaji unggal peuting moal puji papitoyo. Cab zaman ayeuna mah ilmu mun dibandingkeun jeung duit lebih berharga duit zaman ayeuna kan gitu ta. Jadi barang siapa yang beriman dan beramal soleh, nih jaminan dari Allah, fala khaufun, maka tidak akan merasa takut alaihim atas mereka, wala dan tidak pula hum mereka itu yahzanun bersedih hati. Ini kan dua hal yang ditakutkan oleh manusia itu ini Pak. Satu al-khauf, dua al-huzn. Yang paling dibenci oleh manusia itu dua hal ini nih, ketakutan dan kesedihan. Siapa tuh nu seneng Pak, nu ngaranna kasieun jeung kasedih? Tidak suka semua orang itu. Apa al-khauf itu? Al-khauf itu adalah sesuatu yang belum terjadi atau belum menimpa kita, hal-hal yang belum menimpa kita atau terkait dengan hal-hal yang menimpa kita. Jadi sifat hati nah, terkait hal-hal yang belum menimpa kita. Encan ge encan gitu, teu boga duit geus sieun teu boga duit gitu. Eta Pak. Kakarek tanggal 1 narima gaji geus mikiran sieun tanggal 28 kumahanya cerita. Kakarek tadi narima gaji geus mikiran tanggal 28 itu Pak. Jadi terkait dengan hal-hal yang akan datang. Kumaha lamun budak teu boga teu menang jodoh gitu. Kumaha lamun budak teu boga gawe gitu. Kumaha lamun budak teh kitu kieu itu al-khauf itu Pak. Padahal belum terjadi. Kalau al-huzn itu sifat hati yang terkait dengan hal-hal yang sudah berlalu. Kepikiran dan Pak, hal-hal yang dibenci yang sudah berlalu. Mungkin pernah ditinggalkan oleh orang yang dicintai di pikiran. Mungkin pernah kehilangan ini, kehilangan itu. Pikiran nepikeun ka teu daek dahar, teu daek sare, padahal geus 10 tahun ka tukang eta teh. Eta al-huzn. Nah, oleh Allah diberikan kabar gembira untuk menghilangkan al-khauf dan al-huzn itu adalah amanah wa aslaha. Beriman dan beramal soleh. Menjadi orang beriman, kemudian jadi orang soleh, naik lagi jadi orang muslih Pak.
Satu ayat lagi nih, walladzina, dan orang-orang kadzabu yang senantiasa mendustakan bi ayatina terhadap ayat-ayat kami, yamassuhum, mereka akan ditimpa atau akan menimpa mereka al azabu siksa, bima disebabkan kanu keadaan mereka sebelumnya yapsukun itu senantiasa berbuat fasik Pak, senantiasa berbuat kemunafikan kan Al-Quran mengatakan ala innal munafiqina humul fasikun, sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang fasik gitu. Nah, akibat kemunafikan itu itulah yang akan menjadikan seseorang itu ditimpa oleh siksa api neraka. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.